Bagaimana caranya bekerja hanya 4 minggu dalam setahun dan membebaskan diri dari semua rutinitas, menyerahkannya kepada kecerdasan buatan? Mari kita bahas bersama. Sebenarnya, rutinitas itu seperti pandemi baru di dunia modern, karena setiap karyawan menghabiskan antara 5 hingga 12 jam per minggu hanya untuk rutinitas. 7 dari 10 orang merasa tertekan karena rutinitas, dan 32% orang merasa mereka kewalahan dengan pekerjaan. Seolah-olah sekarang udah menjadi hal yang biasa kalau orang-orang berada dalam kondisi seperti ini. Tapi tidak, ini bukanlah hal yang normal. Kalau kita lihat, di awal tahun 2000-an ada banyak sekali buku dari Brian Tracy, David Allen, Stephen Covey yang membahas tentang efektivitas. Mereka bilang, kalau kamu ingin melipat gandakan efektivitasmu, kamu tahu saran apa yang harus dilakukan? Bekerja 2 kali lebih banyak. Lalu gimana kalau aku udah bekerja 2 kali lipat? Maksudnya bukan 8, tapi 16 jam sehari. Tapi 10 tahun kemudian, kira-kira di pertengahan tahun 2010-an, muncul buku dari Tom Timothy Ferris, The 4-Hour Workweek, atau Bagaimana Bekerja 4 Jam Seminggu. Dan di situ ada pemikiran kunci bahwa meningkatkan efektivitas 2 kali lipat berarti kamu hanya perlu melakukan lebih sedikit hal, bekerja secara fokus pada tugas yang paling penting. Dan secara umum itu terdengar masuk akal, tapi tidak di tahun 2026 karena dengan munculnya jaringan saraf untuk meningkatkan efektivitas 2 kali lipat, kamu cukup menggunakan kecerdasan buatan. Masuk akal. Di sini ada beberapa berita yang cukup menarik. Misalnya salah satunya Kepala Shopify menolak merekrut karyawan baru kecuali bisa dibuktikan bahwa kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan mereka. Mark Zuckerberg juga menolak merekrut karyawan yang tidak paham tentang AI. Di Rusia, jumlah lowongan kerja yang mencantumkan pengetahuan tentang neural network sebagai persyaratan bagi kandidat meningkat 10 kali lipat. Dan ini di satu sisi menunjukkan bahwa, wow, orang-orang dengan keahlian seperti itu semakin dibutuhkan. Tapi di sisi lain, ada juga sisi sebaliknya. Misalnya, Goldman Sachs menyatakan bahwa 300 juta orang akan kehilangan pekerjaan karena AI akan menggantikan mereka. Dan disinilah muncul gambaran yang sangat menarik, bahwa sekarang karyawan yang paling dicari di pasar bukan lagi mereka yang hanya punya soft skill dan hard skill yang baik. Soft skill itu misalnya kemampuan bernegosiasi, mengatur waktu, kecerdasan emosional juga termasuk di dalamnya. Bahkan di forum Davos pun dibahas bahwa ada sejumlah soft skill yang sangat krusial dan sekarang soft skill itu menjadi lebih penting daripada yang lain. Tapi ada juga hard skill. Jadi seberapa baik sebenarnya kamu bisa melakukan pekerjaanmu? Coba tulis, kamu sebenarnya bergerak di bidang apa, di sektor apa kamu bekerja. Jadi misalnya kamu seorang desainer, kamu harus bisa menggunakan program-program desain. Nah, itu yang disebut hard skill. Kalau kamu seorang sales, kamu harus bisa bekerja dengan skrip dan menutup penjualan dengan baik. Itu juga termasuk hard skill kamu. Meskipun beberapa hari mungkin akan berdebat dengan saya di kolom komentar, tapi silahkan saja berdebat di komentar. Silahkan tulis pendapat kalian. Sekarang muncul bidang keterampilan yang sebelumnya nggak ada, dan sekarang menjadi wajib. Dan kalau kamu tidak berkembang di bidang itu, maaf saja, kamu udah tidak dibutuhkan lagi di perusahaan modern. Keterampilan apa itu? Itu adalah skill AI, yaitu keterampilan dan kemampuan bekerja dengan kecerdasan buatan. Sekarang kita akan bahas keterampilan apa aja itu dan bagaimana cara mempelajarinya. Nah, saya membagi keterampilan AI ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pola pikir AI. Apa itu pola pikir AI? Dulu, ketika kita beralih dari komputer ke perangkat mobile, ada istilah mobile first, yaitu ketika antar muka dirancang dengan prinsip bahwa tampilannya harus bagus dulu di ponsel, baru kemudian di komputer. Dan sekarang penting bagi karyawan untuk memiliki pola pikir yang sama, yaitu AI first kan. Artinya, pertama-tama kamu harus mencari cara agar masalah itu bisa diselesaikan dengan AI, baru kemudian dengan tenaga manusia mencari cara untuk mengotomatisasi. Contoh yang bagus, kami pernah mengajar Kira Lapina, Direktur Utama Pusat Layanan Terpadu Severstal yang memiliki 2.000 karyawan. Dia menerapkan aturan berikut untuk seluruh timnya. Sebelum rapat, karyawan harus mendiskusikan masalah tersebut dengan AI, dan jika mereka tidak menemukan solusinya, barulah rapat dijadwalkan. Hasilnya, seperti yang dia ceritakan, para karyawan jadi datang lebih siap, dan waktu rapat pun berkurang. Inilah yang disebut pola pikir AI diutamakan. Selanjutnya, kamu harus bisa membuat prompt, artinya menulis dengan cara yang membuat AI memberikan hasil yang kamu inginkan.
Bagi yang belum tahu apa itu prompt, di sini perlu sedikit penjelasan ya. Jadi kalau kita bayangkan AI seperti kompor tempat kita bisa memasak sesuatu dan hasil yang ingin kamu dapatkan itu misalnya kue atau biskuit, maka prompt itu adalah resep yang kamu gunakan untuk memasak. Dan penting bukan hanya tahu resepnya, karena kalau kamu punya resep dan kompor tapi tidak punya bahan-bahannya, ya kamu tetap tidak bisa masak apa-apa. Jadi, pahami juga tempat cari bahannya dan cara menyiapkannya agar hasilnya maksimal. Kedengarannya bagus secara teori. Ada video terpisah yang mendetailkan cara kerjanya. Namun, mari lanjut ke bahasan berikutnya. Kamu harus belajar cara membuat prompt. Ini ada contoh yang bagus. Murid kami, Natalia Eremenko, seorang metodolog, pernah belajar di sini. Dalam 3 jam, dia nyelesain tugas sebulan hanya dengan prompt tepat yang menyusun program pelatihannya. Dia membuat 9 pelatihan yang biasanya butuh sebulan. Keren ya? Iya, tentu saja. Itu emang luar biasa keren. Dan kalau kamu bisa seperti itu, kamu akan jadi sangat dibutuhin. Ini ada satu contoh lagi yang jelas. Saya sendiri merekrut seorang copywriter yang menulis konten untuk blog kami. Masalahnya, copywriter ini membuat prompt unik untuk dirinya sendiri yang memungkinkannya membuat tulisan dengan sangat cepat sesuai kebutuhan. Sebenarnya, dia bahkan berperan seperti seorang pemimpin redaksi yang memberikan tugas teknis kepada AI. AI mengerjain semuanya untuk dia, dan dia tinggal menerima hasil kerjanya. Dan dia sendirian bisa mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan oleh 5 atau 6 orang secara manual. Tentu saja, dia adalah karyawan yang efisien. Tapi nilai tambahnya bagi perusahaan justru karena dia tahu prompt unik yang tidak diketahui siapapun di pasar. Dan karena itulah dia jadi sangat dibutuhkan. Dan tipe keterampilan ketiga adalah otomatisasi. Artinya, kemampuan untuk mempercepat proses dan bahkan membuat proses itu berjalan sendiri. Jadi, kamu tidak hanya harus bisa menggunakan DeepSeek untuk berinteraksi, tapi juga harus bisa mengotomatisasi pekerjaan itu. Seperti Sasha Ignatov, seorang marketer, dia mengotomatisasi korespondensi kliennya hingga agen AI yang melakukannya. Rutinitas 4 jam sehari ini diserahkan ke agen AI yang kini menangani semuanya. Dia mulai menutup transaksi senilai sekitar 600.000 rubel per bulan. Semuanya berjalan dengan sangat baik, dan bagi pemberi kerja, ini tetap aja karyawan yang sama, yang memberikan hasil yang sama. Tapi, Sasha sekarang bekerja setengah dari sebelumnya. Apakah ini menguntungkan bagi Sasha? Ya. Dan apakah ini juga menguntungkan bagi pemberi kerja? Ya, karena dia orang yang sangat dibutuhkan dan ya gajinya tetap sama, tapi waktu luangnya jadi lebih banyak. Dia bahkan sempat berpikir untuk resign dari pekerjaannya, tapi setelah membuat otomatisasi ini, dia berubah pikiran. Contoh lain, kami punya murid bernama Irina, seorang pegawai negeri yang menyelesaikan pekerjaan 5 jam yang biasanya memakan waktu 30 hari. Dia menganalisis 161 dokumen, membuat kartu data, dan totalnya 16.000 halaman. Semua selesai dalam 5 jam pakai notebook LM. Sebagai hasilnya, dia mendapat promosi. Jadi, orang yang bisa mengotomatisasi pekerjaannya, yang punya kemampuan untuk berpikir dulu bagaimana melakukannya dengan AI, lalu bisa menulis prompt dan mengotomatisasi pekerjaan itu, nah inilah skill yang sekarang sangat dibutuhkan di pasar. Keren kan? Iya, tapi gimana caranya belajar itu? Nah, kalau kita bicara tentang pola pikir AI, untuk mengembangkan pola pikir AI, kamu butuh hal berikut. Kamu harus memperluas wawasanmu. Artinya, kamu harus paham neural network mana yang digunakan untuk keperluan apa. Dan kamu keren karena nonton video ini di YouTube, karena itulah yang sedang kamu lakuin sekarang. Sekarang kamu sedang memperluas wawasanmu. Jadi kalau kamu udah kasih like ke aku, kalau kamu bukan bot atau AI, aku juga bakal kasih like ke kamu. Kamu perlu paham, dengan AI yang mana kamu bisa melakukan apa. Karena sekarang misalnya ada ChatGPT, dan itu sama sekali nggak cocok dipakai untuk beberapa proses atau jenis tugas tertentu. Saya udah buat kursus terpisah yang cukup lengkap tentang keamanan kerja dengan AI, di mana saya jelaskan di mana AI sama sekali tidak boleh digunakan karena bisa sampai menyebabkan pemecatan. Tapi ada juga misalnya Cloud, Notebook LM, Genspark, Gemini, DeepSeek, dan lain-lain. Dalam situasi apa kita bisa pakai yang mana? Nah, iya, itu dia pertanyaannya. Selanjutnya, kamu butuh latihan dan pengulangan supaya bisa membangun pola pikir AI ini. Gak cukup cuma nonton video, dan ini poin pentingnya, supaya kamu punya kemampuan berpikir seperti itu, kamu harus melewati siklus KOLB.
Ya, ada seorang ilmuwan yang pada masanya merumuskan, mari kita bilang begitu, sebuah siklus pembelajaran tertentu untuk mempelajari sesuatu. Dan dia bilang, supaya kamu bisa belajar, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan pengalaman, lalu menganalisis pengalaman itu, memahami apa yang sebenarnya terjadi padamu, membuat teori dari cerita itu supaya kamu bisa mengerti bagaimana semuanya saling berkaitan dan terstruktur. Dan selanjutnya adalah membuat rencana tindakan berikutnya yang akan kamu lakukan. Nah, inilah 1, 2, 3, 4 langkah yang harus kamu lalui agar kamu benar-benar belajar. Jadi, ketika kalian hanya menonton video di YouTube tanpa menerapkannya dalam pekerjaan, tentu saja itu tidak membuat kemampuan kalian bertambah. Kalian hanya menambah wawasan aja. Dan di sini aku harus menyampaikan pesan yang sangat penting. Jika kamu ingin bukan hanya mempelajari tentang neural network dan apa yang bisa mereka lakukan, tapi benar-benar menerapkannya dalam pekerjaanmu, bahkan sampai bisa meningkatkan penghasilan dan kecepatan kerjamu, aku sudah menyiapkan masterclass gratis NeuroX 10 tentang bagaimana mengotomatisasi pekerjaanmu dan meningkatkan penghasilanmu. Dalam 3 jam, kamu tidak hanya akan mengetahui semua neural network yang saat ini membantu meningkatkan penghasilan, tapi juga akan mempelajari pendekatan, praktek, dan prompt yang sudah menghasilkan jutaan bagi para murid kami. Langsung aja, kamu bisa klik tautan di bawah video ini dan mendaftar. Tautan untuk pendaftaran gratis tersedia dalam waktu terbatas, jadi manfaatkan selagi masih aktif, lalu kembali lagi untuk menonton video ini sampai selesai. Dan yang ketiga, yang kamu butuhkan adalah lingkungan yang kuat. Dulu, Jim Rohn pernah menggambarkan sebuah metafora bahwa untuk berkembang, kamu tidak perlu menjadi ikan terbesar di kolam yang kecil. Kamu harus mencari kolam yang lebih besar, di mana kamu menjadi ikan kecil, dan disitulah kamu akan tumbuh dan berkembang. Metafora yang sangat bagus. Jadi, agar kamu bisa memiliki pola pikir AI dan mulai berkembang, kamu harus menempatkan dirimu di lingkungan di mana orang lain lebih kuat dan lebih berkembang di bidang yang ingin kamu kembangkan. Ingat, ada kutipan yang mengatakan bahwa penghasilanku sama dengan rata-rata penghasilan 5 orang yang paling sering berinteraksi denganku, atau rata-rata lingkungan sekitarku. Nah, ini juga tentang hal yang sama. Dan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuanmu, kamu harus mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang lebih berkembang di bidang tersebut. Bagian selanjutnya, kamu perlu memahami 3 jenis prompt. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prompt text, di mana kamu mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban. Yang kedua adalah foto dan video, yaitu prompt untuk menghasilkan foto dan video. Kita bisa menggabungkan keduanya, karena pada dasarnya mereka sangat mirip. Perbedaannya pada video adalah adanya tambahan gerakan kamera dan beberapa parameter khusus video, tapi pendekatannya kurang lebih sama. Dan jenis prompt ketiga yang saya pisahkan secara khusus adalah instruksi untuk asisten. Ini udah masuk ke tahap persiapan untuk kemampuan otomatisasi. Jadi ini adalah kemampuan untuk membuat tugas menjadi template, karena bahkan dengan prompt foto dan video, jika kita menggunakan misalnya sistem otomatisasi atau rangkaian tindakan seperti Digital Plus atau yang lainnya, kamu harus bisa membuat prompt tersebut agar bisa dijalankan secara template dalam rangkaian tindakan. Dan kita lanjut ke berikutnya. Jenis keterampilan ketiga adalah otomatisasi. Di sini kamu perlu memahami bagaimana cara bekerja dengan agen AI. Nah, di sini kita bicara tentang agen AI, yaitu yang bisa melakukan dialog, berinteraksi dengan pengguna. Dan yang kedua adalah membangun sistem otomatisasi. Kenapa saya memisahkan keduanya? Karena otomatisasi bahkan bisa berjalan tanpa AI. Misalnya N8N, Mac, Zapier, dan layanan lainnya. Mereka memungkinkan kamu membangun sistem otomatisasi bahkan tanpa kecerdasan buatan. Kalau kamu bisa membuat rantai-rantai ini, keren banget. Secara logis, kamu jadi orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan bisa membebaskan waktu. Dan kami punya beberapa contoh saat pelatihan, misalnya Alexander, seorang psikolog yang bekerja di universitas. Dia bilang, berapa banyak waktu yang saya hemat selama 2 bulan pelatihan ini. Dia bilang, kalau saya melakukannya sendiri, tanpa pelatihan, saya butuh waktu 2 tahun, tapi saya bisa menyelesaikannya dalam 2 bulan. Dan ini adalah contoh nyata seberapa besar percepatan yang benar-benar terjadi bagi orang-orang.
Ada satu contoh nyata lagi. Kami juga punya Sergey, seorang metodolog yang saat wisuda membagikan ceritanya bahwa dalam 1 bulan bekerja dengan neural network, dia berhasil menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya selesai sampai akhir tahun, yaitu 70% pekerjaan sampai akhir tahun. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa dengan menggunakan neural network, dengan keterampilan ini, kamu mendapatkan kekuatan super yang memungkinkanmu menyelesaikan pekerjaan apapun sampai akhir tahun. Apakah ini berlaku untuk semua bidang? Ayo kita diskusikan hal ini di kolom komentar di bawah. Saya Pavel Lebedev, sampai juga. Jangan lupa like video ini kalau kamu bukan bot atau neural network dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Dah.